Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya Arif Tripurba. Jika teman-teman merasa informasi yang saya berikan bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalau kalian juga merasa konten yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian dan dapat kalian sukai, kalian juga boleh untuk menekan tombol like. Kalau kalian tidak suka, silahkan, dan kalian juga berhak untuk menekan tombol dislike. Yuk, kita mulai ke pembahasan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara orang-orang belajar. Perlu diketahui, saya hidup dan tumbuh besar. Saya tumbuh dan besar di lingkungan asrama dari masa SMP sampai juga masa SMA. Jadi, secara garis besar saya bisa menilai bagaimana macam-macam cara orang belajar. Menurut saya, cara pertama orang yang belajar adalah cara rusuh. Bagaimana cara rusuh? Atau bagaimana dibilang cara rusuh? Cara yang rusuh menurut saya adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk menghafalkan pelajaran dengan menggunakan suara yang lantang. Kenapa pakai suara yang lantang? Dia ingin cepat menghafalkan materi yang sedang ingin dia hafalkan dengan cara mengulang-ulang materi itu dan juga membacanya secara lantang. Menurut para ahli, cara tersebut tidak salah. Bahkan, untuk menghafalkan Al-Quran, kalian disarankan untuk mengulang-ulangnya secara bertahap. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, bertahap diulang-ulang dan dibacakan dengan lantang dan juga dengan lancar. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah cara orang belajar yang diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan? Hanyut? Bukan. Diam-diam menghanyutkan menurut versi saya adalah karena saya tinggal di asrama, ketika semua orang sedang tidur, dia terbangun dan dia mengambil bukunya dan dia mulai menghafalkan. Dia ingin menghafalkan materi yang ingin dihafal dengan cara tenang. Karena dengan begitu, dia dapat lebih mudah menyerap hafalannya atau menghafal materinya. Ya, cara yang seperti itu. Jadi, di kelas dia biasanya tertidur, tidak mengikuti pelajaran. Tapi pada malam hari, dia bangun, dia menghafalkan pelajarannya dan tidak lupa untuk sholat tahajud, mengharapkan ridho Allah dan juga mengharapkan bantuan Allah dalam mengerjakan ujian. Dan cara yang seperti itu membuat orang tuh bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Oh, orang itu di kelas tidur, orang itu rajin tidur di kelas, tapi kok nilainya bagus? Nyontek bukan? Tidak, dia tidak nyontek. Dia sudah menghafalkan pelajarannya pada saat kalian tertidur. Itu cara orang yang kedua. Makanya saya beri nama diam-diam menghanyutkan. Lalu, bagaimana cara yang ketiga? Untuk teman-teman ketahui, cara yang ketiga ini adalah cara yang selalu saya gunakan dari dulu sampai dengan sekarang. Dari zaman SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Bagaimana sih cara tersebut? Cara yang saya gunakan adalah, kalau boleh saya kasih nama, cara ini adalah cara licik. Licik. Kenapa dibilang licik? Kalian tahu jenis belajar tadi yang pertama, yaitu cara belajar yang rusuh. Nah, ketika ada orang yang belajar dengan cara yang rusuh, saya akan mendatangi dia dan duduk di samping dia. Bukan buat mengganggu, bukan juga ingin belajar rusuh dengan dia. Tidak. Tapi saya hanya duduk dan saya mendengarkan apa yang sedang dihafalkan, kemudian saya ulang-ulang dalam pikiran saya sampai akhirnya materi yang dihafalkan tersimpan di dalam memori saya. Bagaimana? Licik kan? Yang capek dia, yang hafal saya. Dia juga hafal, tapi saya tanpa tenaga, saya tanpa usaha, saya hanya duduk, tiba-tiba apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan, saya pun ikut hafal. Itu adalah cara licik, cara yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang agar saya mendapatkan nilai yang ya bisa dibilang lumayan baik.
Mungkin teman-teman tidak percaya, saya dulu pernah juara 1, saya juga pernah ranking, saya juga pernah juara alma mater. Ya, itu adalah cara yang saya gunakan. Tapi bukan berarti cara itu yang paling tepat. Kalian berhak untuk menentukan metode belajar kalian yang mana yang paling cocok untuk kalian terapkan. Kenapa? Karena masing-masing orang berbeda. Kalian tidak bisa memaksakan kalian tidak bisa untuk memaksakan apa yang saya lakukan kalian lakukan, atau saya juga tidak memaksakan, saya juga tidak bisa memaksakan saya mengikuti cara orang yang lakukan. Begitu teman-teman. Maksud dari konten saya pada kesempatan ini adalah dengan semua jenis-jenis belajar, kalian harus tahu metode belajar mana yang paling kalian cocok, metode mana yang paling cocok kalian terapkan. Kalian coba langkah pertama, cara pertama. Kalau dirasa kalian kurang cocok, kalian coba cara kedua. Kalau dirasa kurang cocok, cara ketiga. Siapa tahu cocok. Jadi itulah teman-teman informasi dan sharing pengalaman saya pada kesempatan ini. Apabila kalian suka, silahkan tekan tombol like, dan kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Tapi yang saya sangat harapkan, kalian dapat subscribe channel saya agar channel saya ini semakin berkembang. Oke, sekian dulu dari saya Arif Tripurba, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.